Halo teman-teman, di video sebelumnya, kita udah bahas tentang gaya belajar dan cara memaksimalkannya. Tapi, pernah nggak sih kalian merasa sudah belajar sesuai gaya kalian, tapi tetap sulit fokus atau cepat lelah? Nah, mungkin masalahnya ada di cara kita mengelola fokus dan energi. Di video ini, kita bakal bahas mindfulness learning, posisi duduk alfa, dan teknik Pomodoro, 3 strategi keren yang bisa bikin belajar lebih nyaman, fokus, dan efektif. Dengan teknik ini, kalian bisa lebih mudah menyerap pelajaran tanpa cepat capek atau bosan. Jadi, pastikan kalian tonton sampai habis. Dan buat yang belum, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian, supaya makin banyak yang bisa belajar dengan cara yang lebih efektif. Yuk, kita mulai. Hai teman-teman, pernah nggak sih kalian merasa sulit fokus saat belajar? Atau mungkin merasa cepat lelah dan bosan? Nah, ada satu teknik belajar yang bisa membantu kalian lebih fokus dan tetap semangat. Namanya teknik Pomodoro. Teknik Pomodoro ini sederhana banget. Kalian belajar dalam waktu singkat, lalu istirahat sebentar, terus ulangi lagi. Tujuannya supaya otak nggak cepat capek dan kalian bisa tetap konsentrasi lebih lama. Caranya gampang banget. Pertama, pilih tugas yang mau dikerjakan. Misalnya, belajar matematika atau menghafal pelajaran sejarah. Kedua, setel timer selama 25 menit. Selama waktu ini, fokus hanya pada tugas itu, tanpa gangguan. Ketiga, setelah 25 menit, istirahat 5 menit. Bisa minum air, jalan sebentar, atau tarik napas dalam-dalam. Keempat, ulangi siklus ini 4 kali, lalu istirahat lebih lama 15-30 menit. Kenapa teknik Pomodoro efektif? Karena belajar dalam waktu pendek membuat otak tetap segar, mengurangi rasa bosan, dan membantu kita menyerap informasi lebih baik. Nah, bagaimana jika teknik Pomodoro dikaitkan dengan gaya belajar? Setiap orang punya cara belajar yang berbeda-beda. Yuk, kita lihat bagaimana Pomodoro bisa disesuaikan dengan masing-masing gaya belajar. Pertama, gaya belajar visual, belajar dengan gambar, grafik, atau diagram. Gunakan flashcard berwarna-warni saat sesi Pomodoro. Buat mind map atau diagram setelah selesai satu sesi belajar. Tonton video pembelajaran selama sesi Pomodoro. Kedua, gaya belajar auditori, belajar dengan mendengar. Bacakan materi dengan suara keras saat belajar. Dengarkan rekaman pelajaran atau podcast selama sesi Pomodoro. Diskusikan materi dengan teman atau rekam suara sendiri, lalu dengarkan kembali saat istirahat. Ketiga, gaya belajar kinestetik, belajar dengan bergerak atau praktik langsung. Gunakan metode menulis dan menggambar saat belajar. Belajar sambil bergerak, misalnya berjalan-jalan sambil membaca, atau menggunakan gerakan tangan. Praktik langsung, misalnya melakukan eksperimen sains atau menulis ulang materi dengan tangan. Jadi, kalian bisa menggabungkan teknik Pomodoro dengan gaya belajar masing-masing, supaya hasil belajar lebih maksimal. Dengan cara ini, belajar jadi lebih menyenangkan dan gak mudah bosan. Yuk, coba sekarang. Halo teman-teman, sekarang pahami teknik belajar yang kedua, yakni cara belajar mindfulness. Sering gak sih kalian merasa susah fokus saat belajar, atau malah belajar sambil mikirin hal lain? Nah, ada satu cara keren biar belajar jadi lebih efektif. Namanya mindfulness learning. Yuk, kita bahas bareng-bareng apa itu mindfulness learning. Mindfulness learning itu belajar dengan penuh kesadaran. Artinya, kita benar-benar fokus sama apa yang kita pelajari, tanpa terdistraksi oleh hal lain. Jadi, bukan cuma duduk di depan buku, tapi pikiran kita juga ikut hadir dan sadar. Kenapa mindfulness learning itu penting? Kalau kita belajar dengan sadar dan fokus, otak kita lebih mudah menyerap informasi, gak gampang lupa, dan yang paling penting, kita jadi nggak gampang stres. Gimana cara menerapkannya? Pertama, mulai dengan tarikan napas. Sebelum mulai belajar, coba tarik napas dalam-dalam dan hembuskan perlahan. Ini bisa bikin pikiran lebih tenang dan siap menerima pelajaran. Kedua, fokus pada satu hal. Jangan belajar sambil main HP atau mikirin hal lain. Kalau lagi baca, ya fokus ke bacaan. Kalau lagi dengar guru, ya dengarkan baik-baik. Ketiga, sadari pikiran yang muncul. Kadang pikiran kita suka kemana-mana. Kalau itu terjadi, nggak apa-apa. Sadari aja, lalu pelan-pelan kembalikan fokus ke pelajaran. Keempat, istirahat sebentar. Belajar terus-menerus bisa bikin capek. Jadi, selingi dengan istirahat sebentar, misalnya jalan-jalan sebentar, atau minum air, biar otak tetap segar. Kelima, nikmati prosesnya. Jangan anggap belajar sebagai beban. Coba nikmati dan syukuri setiap ilmu yang kita dapat. Kalau kita senang, belajar pun jadi lebih ringan. Jadi, itu dia mindfulness learning. Dengan belajar secara sadar dan fokus, kita bisa memahami pelajaran lebih baik dan gak gampang stres. Yuk, mulai terapkan dari sekarang, biar belajar makin asik dan efektif.
Selain teknik mindfulness, perlu juga kita pahami tentang teknik yang satu ini. Waktu belajar baik di sekolah maupun di rumah, kalian sering merasa cepat capek atau ngantuk. Bisa jadi itu karena posisi duduk kalian belum tepat. Nah, ada satu posisi duduk keren yang bisa bikin belajar lebih nyaman dan fokus. Namanya posisi duduk alfa. Yuk, kita bahas, apa itu posisi duduk alfa? Posisi duduk alfa adalah cara duduk yang bikin tubuh rileks, tapi tetap fokus. Dalam posisi ini, otak kita masuk ke gelombang alfa, yaitu kondisi antara santai dan waspada. Ini bisa membantu kita lebih mudah memahami dan mengingat pelajaran. Gimana cara melakukannya? Pertama, duduk dengan nyaman. Pilih kursi yang mendukung punggungmu. Duduklah dengan santai, tapi jangan terlalu membungkuk atau terlalu tegak. Kedua, sandarkan punggung. Punggung harus bersandar ringan di kursi, tapi nggak terlalu malas atau membungkuk ke depan. Ini supaya tubuh tetap rileks tanpa membuatmu mengantuk. Ketiga, posisi kaki yang stabil. Pastikan kakimu menapak rata di lantai atau gunakan sandaran kaki kalau perlu. Jangan menyilangkan kaki terlalu lama karena bisa menghambat aliran darah. Keempat, tangan dalam posisi santai. Letakkan tangan di atas meja atau di pangkuan dengan rileks. Jangan terlalu tegang supaya nggak cepat pegal. Kelima, atur pernapasan. Tarik napas perlahan dan dalam untuk membantu tubuh semakin tenang dan otak tetap fokus. Manfaat posisi duduk alfa, belajar jadi lebih fokus karena otak dalam kondisi siap menerima informasi. Nggak gampang capek karena tubuh ada di posisi yang nyaman. Lebih rileks jadi nggak mudah stres saat belajar. Meningkatkan daya ingat karena otak lebih santai dan bekerja lebih optimal.